Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dentatama, selamat datang di podcast Klinik Utama Dentatama. Ruang untuk berbagi cerita, informasi, pengetahuan seputar kesehatan ibu dan anak. Nah, masih bersama dengan saya, Bidan Heni. Saya akan memandu podcast pada hari ini. Sahabat Denta, ini kan podcast yang ketiga ya. Sahabat Denta sudah menonton belum podcast-podcast kami yang sebelumnya? Jangan lupa nonton ya di channel YouTube kami. Nah, podcast yang pertama itu tentang trimester pertama dan kedua pada kehamilan. Podcast yang kedua tentang trimester ketiga dan proses persalinan. Nah, di podcast yang ketiga ini masih seputar tentang kehamilan ya. Nah, di podcast yang ketiga ini tentang kegawatan pada ibu hamil. Perlu sahabat Dentatama ketahui, masa kehamilan itu adalah masa yang panjang bagi ibu hamil. Masa yang krusial, masa yang penuh dengan tantangan. Masa yang harus dilewati oleh para ibu hamil. Karena ibu hamil melewati beberapa fase, dari trimester pertama, kedua, ketiga, sampai proses persalinan. Ada beberapa ibu hamil yang lancar-lancar saja melewati proses kehamilan sampai persalinan. Ada beberapa ibu hamil yang mengalami gejala-gejala yang tidak diinginkan sampai mengalami ketidaknyamanan sehingga membuat aktivitas mereka terganggu. Ada juga ibu hamil yang mengalami kegawatan sehingga mengancam ibu dan bayi. Apa saja kegawatan pada ibu hamil? Bagaimana cara menanganinya? Semua pertanyaan itu akan dibahas di podcast hari ini. Seperti biasa sahabat Dentatama, setiap podcast di Klinik Utama Dentatama mendatangkan seorang narasumber yang berpengalaman tentunya di bidangnya. Beliau adalah salah satu dokter umum di Klinik Utama Dentatama. Kita langsung sambut saja beliau, Dr. Desti. Halo dokter. Halo Kak. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dok, boleh sapa-sapa dulu sahabat Dentatama yang baru menonton? Selamat pagi menjelang siang, sahabat Dentatama sekalian yang semua penonton dari seluruh penjuru Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Desti. Saya bekerja di klinik Dentatama ini sebagai dokter umum. Alamat saya daerah Sragen. Saya sudah menjadi dokter kurang lebih 2 tahun. Wow, terima kasih dok perkenalannya. Nah baik, kita mulai diskusi kita pada hari ini ya dok. Podcast hari ini kan mengangkat tema tentang kegawatan pada ibu hamil. Menurut saya itu penting sekali ya dok ya, harus diketahui. Tidak harus diketahui oleh ibu hamil, tapi mungkin suami, orang tua, masyarakat, keluarga sekitar itu harus tahu juga ya dok ya. Nah, kegawatan pada ibu hamil dan mengapa hal ini penting untuk diketahui oleh semua orang dok? Ya, dari kata-kata kegawatan pada ibu hamil sendiri itu adalah hal-hal atau kondisi yang bisa mengancam jiwa baik ibu hamil sendiri maupun janin yang sedang dikandung. Nah itu tentunya kita nggak inginkan ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada setiap kehamilan ibu hamil kan. Makanya wajib bagi kita maupun ibu hamil dan keluarga harus mengetahui apa saja kegawatan-kegawatan itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari ibu hamil dan janinnya. Wow, menarik sekali dokter. Jadi kondisi kegawatan ini memang membutuhkan perhatian khusus ya dok ya? Iya. Ya karena dampaknya tidak hanya pada ibu ya, tapi juga janin ya. Jadi Iya. 2 nyawa ya dok ya, ini ya. Nah, tanda-tanda awal yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil untuk mencegah kondisi kegawatan menjadi lebih buruk itu gimana sih dok? Sebenarnya kegawatan yang harus benar-benar kita awasi itu, kalau saya biasanya mengedukasi pasien itu usahakan ibu hamil itu tidak sendirian di rumah, baik trimester 1 maupun trimester 3, karena biasanya kalau trimester 1 ya masih mual dan sebagainya, ya ditakutkan nanti kayak dehidrasi atau kurang cairan seperti
Iya, betul sekali. Itu hal yang terlihat simpel tapi ya bisa mengancam nyawa kayak gitu kalau ibunya itu sendirian. Tuh. Terus demam tinggi seperti itu, tidak, walaupun itu cuma demam Iya. kayak gitu, tapi tidak bisa disepelekan begitu saja karena ibu hamil ini sedang berjuang dua nyawa seperti itu. Terus ada lagi kayak pendarahan yang keluar dari jalan lahir atau vagina kayak gitu. Apalagi untuk trimester awal kayak gitu itu harus diwaspadai. Dan juga nggak cuma trimester awal sebenarnya, kalau pokoknya saat kehamilan. Kalau memang sekiranya kok ada pendarahan, sebaiknya segera hubungi puskesmas terdekat atau klinik. Oh gitu ya dok ya, memang harus tahu ya dok ya, gimana harus pertama kali yang dilakukan itu apa itu harus tahu ya dok ya, terutama harus cepat-cepat periksa ya dok ya kalau terjadi sesuatu ya. Terima kasih ya dok penjelasannya ya, informasi ini tentu sangat penting untuk para ibu hamil agar bisa mengenali tanda-tanda bahaya sedini mungkin. Nah sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya dok. Sebenarnya ada beberapa jenis kegawatan pada ibu hamil yang sering terjadi sih dok, sebenarnya itu kegawatan yang harus kita waspadai ya sebagai ibu hamil dan keluarga ya, itu apa saja sih dok? Saya ngikutin tren-tren yang ada sekarang aja ya. Iya. Sekarang ini banyak sekali kayak penyakit seperti diabetes mellitus atau gula, terus tensi tinggi, tekanan darah tinggi, itu sangat sering. Yang sering terjadi ya dok ya itu ya. Iya, sering terjadi. Padahal zaman dulu itu sangat jarang. Kok sekarang itu hampir banyak sekali. Padahal baru trimester pertama pun sudah ditemukan tensinya tinggi seperti itu. Sedangkan tensinya tinggi itu tidak bisa disepelekan. Karena tensinya tinggi, takutnya semisal terlalu tinggi nanti bisa kejang. Oh iya, bahaya banget ya dok ya itu ya. Sedangkan kalau kejang nanti suplai oksigen ke otak itu akan berkurang dan janinnya pasti juga akan terpengaruh. Oh iya, jadi terancam ya dok ya, malah ya. Bagaimana dok cara menanganinya dok? Misalkan seperti tadi hipertensi itu bagaimana? Apakah harus diterminasi kehamilannya atau bagaimana dok? Sebenarnya tergantung dari umur kehamilannya. Kalau kehamilan awal ya biasanya kalau saya segera harus rutin untuk periksa. Jadi selalu dalam pengawasan dokter itu atau bisa konsul juga ke dokter langsung. Jadi tetap diketahui oleh orang yang paham di bidangnya ya dok ya. Kemudian untuk asupan garamnya dikurangi, yang asin-asin ya dok ya dikurangi. Asin, terus makanan yang fast food zaman sekarang kan banyak. Iya banyak sekali ya dok ya fast food itu ya frozen itu ya. Maupun mie instan dan sebagainya. Ibu hamil kan pasti gampang lapar. Iya. Gitu. Yang praktis mesti cari yang praktis. Iya, tapi enggak semuanya terus bisa dimakan itu enggak ya. Jadi tetap harus diet, mengurangi garam seperti itu. Gitu ya. Dan juga seperti yang saya katakan di awal tadi, ibu yang memiliki resiko seperti itu tidak boleh sendiri di rumah. Karena ditakutkan tiba-tiba kejang dan nggak ada yang mengetahui ya, semakin memperparah ya dok ya. Kalau di kehamilan awal seperti itu, trimester 1 dan 2 seperti itu, ya tetap nanti biasanya dari dokter akan meresepkan obat-obat untuk mengurangi tekanan darahnya dan juga untuk melindungi ibu dan bayinya. Oh iya. Kalau untuk yang trimester akhir nanti biasanya dilihat di umur berapa. Kalau memang kira-kira sudah layak dan sudah bisa untuk dilahirkan, ya mungkin akan harus. Oh gitu ya dok ya, untuk apa ya mencegah ya dok ya kalau terjadinya kejang gitu ya. Terus kalau seandainya terjadi kegawatan seperti misalnya perdarahan dok, itu bagaimana dok? Hal yang harus dilakukan di rumah. Kalau perdarahan yang pertama itu yang selalu saya katakan pada keluarga adalah jangan panik. Kalau kita panik itu jelas langsung buyar, langsung nggak ingat apa
apa kayak gitu. Padahal ini cukup hal yang krusial kayak gitu. Yang pertama ya ibu hamil harus tenang, kemudian jangan banyak bergerak. Kalau ada yang menemani, suruh walinya itu tadi, orang yang menemani itu memfoto kendaraannya seperti apa, apa banyak atau enggak, ada jaringannya atau tidak, kayak gitu. Kalau perlu memang difoto atau di video. Jadi nanti kalaupun mau dikonsulkan ke dokter, jadi tahu seperti apa kayak gitu. Terus ibu harus dalam kondisi banyak konsumsi air agar tidak dehidrasi. Kemudian segera cari vaskes terdekat atau ke klinik atau langsung ke dokter spesialis supaya segera mendapat penanganan ya dok ya. Dan jangan lupa biasanya kan ada dikasih buku pink buku KIA itu ya. Iya, itu penting. Atau diri. Berarti memang keluarga harus tahu juga ya dok ya apa yang harus dilakukan biar nggak panik ya. Luar biasa dokter. Penjelasan tadi sangat membantu terutama bagi keluarga yang mungkin sedang mendampingi ibu hamil. Jadi tindakan awal yang cepat dan tepat sangat berpengaruh terhadap keselamatan ibu dan bayi. Kalau terjadi kegawatan, apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum ibu hamil mendapatkan pertolongan medis dok? Maksudnya di rumah itu kalau misalkan ibunya itu perdarahan, itu apa dulu dok? Apa harus dikasih minum apa atau bagaimana? Atau harus bed rest atau bagaimana dok itu? Kalau untuk itu ya biasanya ibu harus langsung gitu. Bed rest ya. Bed rest itu tadi ini kasusnya sudah periksa atau belum ya? Belum. Misalkan belum dok ini misalkan ini kan ini mungkin penanganannya untuk keluarga ya dari sisi orang awam ya dok ya. Misalkan mengetahui ibu hamil yang terjadi perdarahan itu dok. Itu apa yang dilakukan dok itu? Ya itu tadi kayak ibunya suruh minggir dulu dari tempat yang berdarah itu tadi. Suruh duduk boleh atau langsung tiduran boleh agar tidak tambah banyak perdarahannya. Ibunya disuruh tenang, cariin air minum, monggo air hangat boleh kayak gitu. Yaitu tadi kita ngobrol sebagainya. Pokoknya usahakan ibu itu tenang. Gitu. Karena kalau ibunya nggak makin tenang nanti keluar semua. Lagian juga bisa memperburuk itu ya dok keadaan. Mungkin dari tensi bisa ngedrop kalau panik atau takut gitu ya. Jadi takutkan ibunya bisa shock. Iya, bahaya sekali ya dok ya. Berarti memang benar ya, keluarga itu memang harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah kalau seandainya ibu hamil itu kejang dok di rumah, itu apa yang dilakukan keluarga pertama kali mengetahui itu? Iya. Kalau ibu kejang itu usahakan ibu dalam keadaan di tempat yang terbebas dari bahaya, maksudnya kayak yang aman minimalis ya. Sepeda dulu ke bagian itu tempat aman atau tempat tidur boleh di tengah-tengah. Jadi usahakan jangan kira-kira jangan sampai jatuh lah ya kayak gitu. Pernafasannya itu yang paling penting agar dipastikan tidak terhambat kayak gitu. Atau berarti biar oksigennya itu tetap tercukupi ya dok? Iya, karena takutnya nanti malah kalau ada sesuatu di situ yang sudah kejang tambah terhambat juga seperti itu. Di video itu pasti kalau enggak langsung misal di rumah pasti ada mobil di rumah ada mobil ya usahakan pokoknya langsung dibawa ke mobil langsung dibawa ke rumah sakit seperti itu biar lebih cepat penanganannya apapun yang terjadi usahakan ibunya dalam keadaan pernapasannya itu tidak terhambat dan tidak perlu dipegangi gitu ya dok ya. Cuma diusahakan agar tidak jatuh saja supaya kadang itu banyak kasus misal ada orang yang habis kejang kita pegang dan ya kita baik itu nanti bikin sakit malah menyakiti ya dok ya setelah sadar gitu langsung dibawa ke puskesmas. Jangan lupa buku pink itu penting sekali itu harus disediakan terus ya dok ya itu kayak
Iya. paham. Biar tahu perkembangan atau riwayat-riwayat sebelumnya ya dok ya. Terima kasih dokter, tips ini sangat praktis dan bisa diterapkan oleh keluarga di rumah. Dokter, tentu lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Apa saja tips yang bisa dilakukan oleh ibu hamil untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu dok? Yang pertama, semua kehamilan pasti diinginkan ya. Jadi harus periksa secara rutin. Ya itu kuncinya ya dok ya. Kuncinya di situ. Walaupun terlihat simple dan kayak apa sih semua orang melakukan, itu nggak mesti. Oh iya. Dari kenyataannya saya lihat nggak semua seperti itu. Padahal itu sangat penting kayak gitu. Jadi kita tahu perkembangannya, apakah bayinya bergerak dengan aktif sesuai usia, tidak besarnya, kesehatan ibunya atau tidak, seperti tekanan darah. Bisa loh awalnya itu nggak tinggi tekanan darahnya, tapi pas persalinan tekanan darahnya tinggi, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi memang harus dirutinkan untuk pemeriksaannya, USG ke dokter kandungan juga perlu kayak gitu. Senam, ibu hamil boleh, makanan cukup bergizi, dihindari terlalu banyak gula atau garam, dan minum air putih yang cukup minimal 2 liter. Semakin banyak semakin baik gitu. Terus jangan lupa olahraga ringan kayak jalan kaki. Iya, jalan kaki itu ya berarti memang betul bagus ya. Kadang kan kayak menyepelekan, di rumah udah pekerjaan rumah tangga udah bergerak terus gitu. Itu beda ya dok ya kayak gitu ya. Banyak orang mengira kayak lah itu kan sama aja. Iya sama aja kita aktivitas gitu. Oh iya tetap berbeda ya. Memang pola hidup sehat dan kontrol kehamilan rutin itu adalah kunci utamanya ya dok ya. Kembali lagi ke lifestyle ya dok ya tetap ya. Nah sahabat Denta Tama, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya kami telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar podcast ini. Pertanyaan pertama datang dari satu follower kita di Instagram nih dok. Pertanyaannya adalah, dokter, bagaimana cara membedakan gejala normal dan gejala berbahaya selama kehamilan? Kalau gejala normal itu biasanya ya mood swing ya, kayak moodnya bisa berubah. Itu sangat normal karena hormonnya memang naik turun. Dengan bertambahnya bayi, otomatis mereka juga membutuhkan asupan dan sebagainya, pokoknya yang terkait fisiologi seperti itu. Jadi hormon ibunya juga naik turun. Iya naik turun ya dok. Berubah-berubah ya dok ya. Kadang ibu hamil itu ya. Iya, jadi bapak-bapak harus lebih sabar. Kayak gitu. Terus mual muntah itu memang normal. Tapi kalau sampai mual muntahnya sampai ibunya beneran nggak bisa kemana-mana, itu sudah tidak benar kayak gitu. Tapi kalau masih mual muntahnya masih bisa aktivitas kayak dan minum makannya masih bisa masuk, itu masih normal. Terus indera penciuman yang sensitif, yang kadang bau sedikit langsung mual gitu, memicu. Mual atau bau bapaknya yang awalnya biasa aja, tapi itu tiba-tiba jadi sebuah masalah. Sebuah masalah di rumah. Selama kehamilan. Itu bapak-bapak harus sabar karena itu memang hal yang normal gitu. Kalau untuk yang berbahaya ya kayak pendarahan tadi, kemudian ketuban pecah. Kayak sebelum waktunya sebelum waktunya, sebelum 36 minggu itu agak bahaya. Kemudian demam tinggi, nyeri perut yang luar biasa, itu sudah termasuk berbahaya. Oh iya, dan harus diwaspadai juga ya dok, berarti itu ya. Adalah satu lagi nih dok, pertanyaan dari sahabat Denta yang lain. Sepertinya semangat sekali nih sahabat Denta di rumah ini. Pertanyaannya dok, apakah usia ibu mempengaruhi resiko kegawatan selama kehamilan? Usia ibu ya, sebenarnya kalau dilihat ada beberapa sih. Salah satunya kayak saat proses melahirkan. Sebenarnya ini tidak membedakan ya, tidak
diskriminasi antara ibu hamil muda atau ibu hamil dengan usia yang sudah lebih dari 35 tahun. Tapi memang fisiologis itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi misal ibu hamil ingin lahiran normal, tapi sudah di atas 35 tahun itu sangat tidak disarankan itu karena resiko resiko kayak mungkin pendarahan atau kekuatan untuk mengejarnya tidak sekuat saat muda. Itu. Berarti memang ada usia-usia produktif ya Dok? Iya, kurang dari 35 tahun. Gitu. Ya. Kemudian ya hipertensi, kadang ibu hamil dan usia yang lebih ataupun kehamilan lebih dari 2 anak itu biasanya kadang ada yang hipertensi iya. Multigravida itu resiko hipertensi ya Dok? Ada yang berisiko hipertensi, tiba-tiba anak ketiga itu hipertensi itu memang ada seperti itu. Atau juga rahim itu misal sudah digunakan sering maksudnya sering ada hamil gitu ya. Lebih berisiko. Oh iya. Karena kan semakin bertambahnya usia, otomatis ototnya tidak akan elastis. Berarti resiko banget ya Dok ya kalau itu ya. Berarti selain umur juga banyak multigravida juga pengaruh ya dalam kegawatan ya. Wah, terima kasih Dok untuk jawaban dari pertanyaan sahabat Denta di rumah. Semoga sahabat Denta di rumah puas ya dengan jawaban dari dokter kami. Nah, ada pertanyaan lagi sekarang Dok. Kalau hamil lebih dari 40 minggu, apakah itu bahaya Dok? Kalau dibilang bahaya itu iya mungkin, kalau dibilang nggak bahaya juga enggak. Tapi kalau dibilang bahaya pasti enggak ya. Cuman kalau lebih dari 40 minggu kan sebenarnya waktu yang pas kan sekitar 38 sampai 40. Tuh, kalaupun masih lebih seminggu atau 10 hari masih tidak masalah gitu. Yang kenapa kok apa itu bahaya atau enggak sebenarnya air ketuban itu kan salah satu faktor penting untuk janin karena itu yang dia minum, dia keluarkan lewat alat reproduksi kayak gitu juga. Jadi salah satu faktor ya penting sih, bisa dibilang penting gitu. Nah semakin tambahnya usia otomatis kemungkinan kan makin keruh. Nah itu yang mungkin mempengaruhi keselamatan iya, gitu ya Dok ya. Nah biasanya itu kalau kita ya bayi kan kadang ada yang memang lebih dari 40. Iya. Nah biasanya ya kita tunggu sekitar 10 hari ya. 10 hari ya, berarti 10 hari dari HPL ya Dok ya itu ya? Sekitar ya 40 plus 10 hari atau 41 plus 3 hari. Nah intinya yang penting kondisi bayinya itu masih bagus semua ya Dok ya, itu masih bisa ditunggu ya Dok ya? Biasanya kalau udah 40 hari mending ya di USG untuk melihat memastikan ketubannya masih baik atau enggak, bayinya kayak gimana. Oh iya. Oke, baiklah Dok. Wow, semakin menarik sekali ini. Berikutnya Dok, ada pertanyaan lagi nih Dok dari sahabat Denta di rumah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan jika ibu hamil tinggal jauh dari fasilitas kesehatan dan mengalami kegawatan? Wah, ini mungkin di desa terpencil nih Dok, yang jauh. Bingung juga ya Dok ya ini ya. Saya cukup Mungkin harus melewati sungai atau melewati apa ini, atau di atas gunung ini. sedih sih kok. Iya, sedih ya Dok ya itu ya. Beneran itu memang terjadi ya. Sedih sekali. Tapi ya Indonesia kan memang luas ya. Iya, Nggak semua orang luas. itu di Jawa dengan sumber daya yang cukup. Ya itu tadi berarti emang dari keluarga harus benar-benar tahu kondisi ibu saat itu kayak gimana. Ibunya itu tetap harus rutin untuk periksa. Ya, gitu. Kalau memang jauh memang harus pastikan dia sehat. Pertama itu, yang kedua baik ibu hamil ataupun keluarganya harus tahu kegawatan itu. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan. Terus pastikan wali
ataupun ibu hamil tahu nomor-nomor yang perlu dihubungi saat terjadi apa-apa. Misal ada bidan desa ataupun puskesmas dekat ataupun yang bisa menyewakan jenis mobil kendaraan gitu, untuk kondisi-kondisi darurat gitu ya. Iya, seperti itu. Kemudian ya itu tadi, usahakan ibunya tidak tinggal sendiri. Terima kasih dok penjelasannya. Semoga sahabat Denta di rumah puas ya dengan jawaban dok dari dokter kami. Nah, tidak terasa nih kita sudah memasuki di penghujung episode podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada Dokter Desti atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin dokter ingin memberikan pesan dan tips penting untuk para ibu hamil yang di rumah. Jaga kondisi, jaga mood yang penting, karena ibu sehat akan melahirkan bayi. Jangan lupa untuk kontrol, silakan kontrol ke klinik kami. Kemudian jaga pola hidup sehat, jangan lupa olahraga. Wow, terima kasih ya dok tipsnya ya. Ya Allah, semoga tips dari Dokter Desti bermanfaat bagi ibu hamil yang di rumah, terutama sahabat-sahabat Denta Tama yang sedang hamil. Wah, pembahasan hari ini benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak ya dok ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan bahwa di Klinik Utama Denta Tama, kami memiliki berbagai layanan kesehatan untuk mendukung perjalanan kehamilan Anda. Kami menyediakan konsultasi dokter kandungan untuk pemeriksaan rutin kehamilan dan edukasi kesehatan. Jadi, jika Anda dan orang terdekat sedang memulai perjalanan kehamilan, jangan ragu untuk mengunjungi Klinik Utama Denta Tama. Tim kami siap membantu Anda menjalani kehamilan yang sehat dan bahagia. Sekali lagi, terima kasih untuk para sahabat-sahabat Denta Tama yang telah bergabung di podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial untuk informasi lebih lanjut. Dan nantikan episode-episode menariknya. Sampai jumpa dan sehat bersama Klinik Utama Denta Tama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.